guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngajak kalian ke segmen Ruang Julid, jujur walau sulit. Dan sekarang gue udah sama runner up INTM Cycle 2. Langsung aja disambut. Halo semuanya. Hai Cici Ile. Oh my god, Cici banget ya guys. Halo. Gimana kabarnya? Baik, sehat walaupun kantong kering, tapi masih bisa bertahan hidup di sini. I feel you, iya. Gue tahu sih, gue paham karena gue juga kantong kering banget. Kan kita kan sambil curhat guys sih. Sedih banget, sumpah. Kalau bisa gue tunjukin tuh rekening gue sekarang cuma 100.000. Gue juga agak shock sih waktu gue akhirnya dapet HP, cek m-banking tuh kayak yang cuma segini. Karena kan lu keluar gak dapet kerjaan dulu kan. Iya. Nanti abis dari sini nggak kok. Amin, langsung Iya, terbayarkan langsung. ya. Money. Amin. Gue ngundang lo di sini di ruang julid ini kan, gue pingin lo tuh jujur sejujur-jujurnya gitu dan pokoknya ya nggak usah tertekan karena di sini natural aja gitu kan. natural ya. Kita ngeliatnya di TV ya, terus kan ya yang namanya TV kan udah dicampur bumbu-bumbu gitu kan. Gue cuman pingin lebih tahu Helen tuh aslinya orangnya kayak gimana. Kayak kalau lo describe, lo tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih gitu? Gue orangnya apa ya? Bingung ya? Bingung sih, sumpah apa ya gue orangnya. Sejauh ini sih yang gue lihat gue orangnya sabar ya, terus suka mendem emangnya suka mendem. Zodiaknya apa bun? Virgo. Tapi sebenarnya easy going sih, kayak gue bisa menyesuaikan keadaan lah ya, bisa dibilang kayak misalkan kalau suasana lagi sedih ya udah gue ikutan sedih gitu. Tapi kalau lagi ini misalnya ketemu orangnya seru nih, ya gue jadi ikutan seru. Jadi adaptasi ke masing-masing orangnya tuh gampang. Cuman kalau misalkan kayak karantina ditaruh brek tiba-tiba ya pasti gue oleng lah kayak aduh apaan nih pusing gitu. Tapi kalau misalkan kayak per person kayak gini mah Lebih orangnya lebih nyaman gitu. Dan gue good listener, pendengar yang baik. Itu banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi gue klaim gue orang pendengar yang baik. Nah, jadi sebelum masuk ke NTM, lu nih ngapain sih sebelumnya? Oke, jadi selain kuliah dan selain modeling juga itu gue Lu mahasiswa berarti masih iya, mahasiswa. mahasiswa udah semester akhir kebetulan. Terus gue ada sempat kerja kantoran di salah satu Aktif ya. local fashion local brand lah. Pantesan fashionnya oke gitu ya. Iya, dan ya udah ditawarin kan dari itu sebenarnya klien lama waktu photoshoot awal masih freelance. Terus ditawarin kerja di situ dan ya udah maksudnya gue juga kuliah terus ya saling ngisi waktu lah, lagi covid juga kan, jadi ya udah kerja aja. Nah, terus apa yang memutuskan lu akhirnya masuk INTM atau audisi lah gitu? Lu awalnya gimana sih, kayak ikutan audisi kah atau di scouting kah? Oke. Atau gimana? Jadi manajer gue tuh Kanggi, dia nawarin di grup gitu, kita kan ada grup. Tanya grup kayak ada yang mau ikut INTM 2 gak gitu. Terus yaudah gue iseng-iseng aja sebenarnya, kayak nggak ada sampai berambisi harus masuk gitu ya, kayak cuma nothing tulus, ya udah gue isi aja nama gue. Terus ternyata lolos yang tahap pertama, terus lolos sampai akhir gitu. Jadi kayak bahkan ya sampai yang mau OBB tuh, mau syuting yang buat apa sih profilnya itu bahkan gue masih Kayak ragu untuk ngambil NTM. oh iya, iya, kan udah di sana, udah tinggal masuk rumah karantina. Iya, gue kayak Wah banget. itulah fun fact-nya, karena gue masih ragu gitu loh. Ragu-ragu top tuh. Bukan Yang lagi. kayak gini nih, yang di kelas kayak belajar nggak? Enggak. 100. Biasanya dibenci ya, dibenci. Ya jadi kayak gue soalnya bingung, itu semester kuliah gue udah semester akhir nih, udah tinggal lulus lah istilahnya. Iya. Tapi gue harus ambil INTM, sedangkan INTM kan gue bisa ikut yang SR 3, 4 gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. sayang, cuman yaudahlah ikutin kata hati, jadinya ikut INTM, udah gasin aja, habis udah tanggung, udah nyampe sini gitu. Dan mungkin emang rezekinya, jadi ya udahlah gas aja gitu. Tapi lu Memang juga nggak sih apa
Kalau ada intention. gue case-nya kan gue udah lulus kuliah, gue nggak kerja kantoran, gue nothing tulus, gue mau ikut aja langsung. Kan gue emang kerja freelance kan, jadi gue nggak ninggalin apa-apa gitu. Nyangka nggak sih sebenarnya bisa sampai ke final? Wah, nggak nyangka banget, kayak maksudnya dari awal aja ngelihat model lain, apalagi ini kan sekarang beda ya, cycle 2 tuh ada runway-nya, ada group photoshoot dan lain-lain. Jadi untuk gue yang nggak pernah runway tuh ngelihat model-model senior yang runway bagus, photoshoot juga bagus, kayak minder duluan, kayak mana mungkin sih gue sampai final gitu loh. Iya sih, terus orangnya banyak banget lagi. Iya, 18 kan? Iya, bener. Kayak mau masuk ke top 10 aja lu harus nyingkirin 8 orang kan baru top 10 gitu. Ya mau nyisihin setengahnya aja tuh kayak perjalanannya panjang banget. Iya. Meskipun sama sih episodenya, tapi ya jadi kerasanya lebih lama aja karena orangnya lebih banyak kan. Padahal cuma nambah 1 orang ya? Dua orang. Dua orang. Bedanya non-eliminationnya 2 kali. Oh, kalian ada 2 orang tambahan. Iya. Bedanya itu sih. Double elimination, say. Tapi kan saingannya 16 gitu. Tapi berarti di cycle 1 ada double elim nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak cuma di ada. save 2 kali. Iya, udah nggak ada, terus di save-nya 2 kali lagi gitu. Oh iya, berarti yang episode pertama bukan sih? Iya, episode pertama itu. Nah, gue pengen lu flashback dulu pas awal banget lu nginjekin kaki tuh ke rumah karantina. Wow. Gimana perasaan? Pertama kali gue menginjakan kaki di rumah sebesar itu sih kaget ya. Gue kayak seakan-akan agak lupa bentar ini kompetisi karena gue ngeliat rumahnya tuh gede banget. Terus luas, ada tempat gym lagi sekarang, ada kolam renang, gazebo. Upgrade ya, Shay. Upgrade banget tuh, gue kayak sedih. Ini rumah gue nih, gue kayaknya bakal betah deh, soalnya gitu awal-awal. Gila. Ya kan? Terus habis itu nggak lama kan Mas Maca sama Kak Luna masuk. Nah itu baru kayak berasa, oh iya, ini kan kompetisi, saya ini bukan nginep gitu. Langsung disuruh casting call itu ya? Iya, langsung kayak anjir. Udah gitu, itu kan kita baru nyampe dan kebetulan koper gue tuh minjem temen gue karena kopernya tuh gede banget. Itu gue kan nggak punya, jadi gue minjem temen gue Reta, terus gue nggak dikasih tahu tuh password code-nya dan gue emang nggak ganti-ganti. Dan gue emang sengaja nggak ganti-ganti. Tapi pas casting call nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kekunci. Wah. Itu kacau banget. Ayo guys, 10 menit ya gitu. Iya 10 menit. Tahan dulu. Bodoh. Gak juga sih 10 menit. Iya emang sih. Kan gue waktu reaction gue bilang kan, ini pasti gak bakal 10 menit sih. Jadi gak tahu kayak dikecilin kayak volumenya. Sama yang edit. Iya, jadi kayak ya paniknya sih tetap dapet ya. Iya. Minjem-minjem. Karena kan tetap aja kita pressure ya harus tampilin nih pertama kali di depan judges gitu kan. Benar. I feel you. Nggak mungkin fail gitu. Tapi nih waktu masuk ke rumah terus lu ngeliat kompetitor lu, model-model yang lain. Perasaan lu gimana sih kayak wah yang ini nih saingan nih yang menurut lu kayak langsung wah yang ini intimidating banget gitu atau ternyata lu sebelumnya tuh udah kenal beberapa orang gitu sebelum lu masuk karantina? Kalau yang paling mengintimidasi sebenarnya itu udah dari interview sih FGD. Karena kan maksudnya ngelihat ketemu 30 besar. Walaupun ketemu 30 besar walaupun pakai masker juga, tapi kan udah kelihatan ya kalau udah keren mah udah keren aja gitu. Siapa tuh? Faradina, Sita, terus Evani, karena di bayangan gue kan waktu itu kalau model kan harus tinggi gitu dan emang paling model material yang gue lihat di pandangan gue saat itu ya mereka bertiga. Tinggi iya, cakep iya gitu kan. Kurus, terus ya udah jadi gue ngerasanya aduh, tinggi lu berapa sih? Susah nih, 170. Oh. Gitu. Jadi kayak susah banget nih, apalagi kan sebelum casting call itu sempet kan dipanggil beberapa model, salah satunya itu Sita, terus ditanyain gitu loh pengalaman di modelingnya apa aja, terus dia bilang udah pernah foto buat Harper's Bazaar, majalah ini itu, jadi kan gue makin kayak anjir siapa lagi gue baru 1 tahun gitu loh di professional modeling gitu, baru di industri modeling profesional itu baru setahun, jadi kayak pressure ya pasti ya. Gue bisa paham sih kayak. Kalau lu gimana waktu awal? Gue mah dari dulu emang pede aja sih. Oh beda ya? Oh beda ya? Iya. Ya enggak. Bagus tapi bagus. Jadi ya. Lu kayak nggak ada ngerasa
aduh ini kayaknya saingan terberat. Mungkin karena gini loh, gue kan udah start modeling dari kayak 2015 lah. Terus gue INTM tuh kan pas 2020 ya. Iya. Let's say gue udah ada pengalaman tuh selama 5 tahun kan. Dan awal tahun tuh gue di Bandung, di Jakarta. Terus gue kayak mulai dari nol lagi tuh di Bali. Dan itu gue kayak ngerasain banget sih yang namanya mental gue diperkuat ya. Karena waktu gue di Bali dan gue harus mulai lagi dari nol, plus ditambah gue saingan gue bukan orang lokal lagi. Bule gitu, yang which is ya emang di Indo masih kayak, tau gak sih, bule itu masih superior gitu loh. Kayak maunya yang blonde, yang kayak babes gitu looknya gitu. Terus gue harus bersaing sama orang-orang yang lebih internasional gitu kan. Jadi udah ke bawah gitu loh mentalnya. Terus ya sering juga kan yang namanya ditolak casting tuh sering banget gak sih as a model kan. Kayak ya lu berapa ya, kayak paling 50% lah lu keterima, 50%-nya enggak kan. Makanya tuh kadang gue kalau casting agak males karena cuman buang-buang ongkos say. Nanti nggak kok Syai. Nanti habis dari sini lu nggak perlu casting lagi, orang udah booking lu. Tenang aja. Tapi itu beneran ngefek ke aku ya, karena gue di Bali nih waktu dengan title gue udah jadi top model, gue ngerasain banget kayak kalau misalnya kan gue di Bali kan banyak brand internasional ya, which is gue kayak kadang masih harus casting gitu, tapi gue udah bisa bilang yang tadinya 50% gue tuh ditolak, sekarang tuh kayak yang 15%, 20% lah gue ditolak gitu. Gue tiap kali casting tuh pasti dapet gitu, kayak apalagi kalau bukan karena INTM. Ayo buat episode ini. Kirim terus. Lama lu jangan ngarepin, ntar gak kayak endorsan dah. Terus lu udah ada yang lu kenal belum sebelum masuk karantina? Ada, Sarah. Oh, udah kenal Sarah duluan? Iya, tapi kita emang belum pernah ketemu, jadi cuman kenalannya di online doang, di Instagram gitu. Oh, bisa ya? Karena gue sama dia tuh dulu pernah ikut kompetisi bareng. Hah? Kompetisi apa tuh? Kompetisi modeling juga loh. Oh iya? Iya, UI Fashion Week, tahu nggak? Acara yang dibikin sama kayak Fashion Week aja gitu berarti? Iya, jadi suka cari-cari model, terus nanti di scout gitu-gitu. Oh. Ketemunya di situ juga loh, modeling. Tapi lu sama Sarah deket kan akhirnya atau? Iya, akhirnya gimana? deket sih. Oh. Awalnya? Awalnya enggak deket karena kan rame ya say, jadi masih mencar-mencar mau kenalan Jadi sama yang awal lain. deket sama siapa nih? Nah kalau gue ditanya ya, sebenarnya gue agak bingung sih kalau ditanya deket sama siapa karena beneran gak ada deket sama siapa-siapa. Sumpah? Kayak yaudah nyebar aja, kayak misalkan nih gue deket sama Chai 3 hari, terus ntar besokannya ya udah kayak biasa, gue main lagi sama yang lain kayak gitu. Oh. Kita tuh cycle udah tuh gak ada geng-geng kayak nyebar gitu loh. Kan Jolie versus all. Jolie versus all. Jadi kita Ya, gue paham sih. Jadi kubunya tuh kayak semua lawan Jolie gitu kan. iya, kayak kalau ada dia ngajak ngobrol dimin. Terus kita ngobrol gitu. Tapi kayak jadinya kalian kayak sohips gitu gak sih gara-gara Iya, kayak punya musuhnya bareng gitu. Iya benar. Makanya mungkin lebih berasa kekeluargaan ya. Iya. Jatuhnya Paham gitu. sih. Jadi ya ada hikmahnya lah. Makasih ya Jol, karena ada lo. Kita jadi gitu deh. Soalnya gue pernah ngeliat episode Helen nih nangis waktu penjurian. Terus dia tuh ngomong kalau misalnya dia tuh belum bisa trust ke siapa buat cerita, terus kayak nggak bisa ngeluapin emosinya. Terus gue kayak kasian banget nih anak kayak Allah gitu. Ya. Gue ngebayangin juga kayak berat sih gitu, kayak gue tahu gitu ini kompetisi, tapi kan kita juga mau makhluk sosial yang butuh support system gitu kan. Terus kalau misalnya emang bener-bener gak ada satupun yang bisa kita ajak ngobrol tuh ya gimana ya? Capek mau gila sih. Mau gila sumpah. Ya kan? Dan untuk nyari momen sendiri juga sebenarnya agak susah sih karena kan di rumah ramai Iyalah. banget. Jadi untuk cari waktu sendiri untuk tenang itu juga. Jadi ya. di rumah karantina guys, lu nangis nih ya, langsung kamera dateng. langsung ditanyain lah. Jadi kayak ya emang no privacy, emang segila itu lah. Lu kayak bener-bener harus jadi badut, tau gak sih, all the time. Jadi kayak happy, terus
energi, gue kayak semangat banget, gue ambisius gitu kayak. Gitu tapi makanya gue kan sempet chatting Helen kan pas keluar kan, terus Helen tuh bilang kayak gue kayak paham gitu, lu pasti numb ya perasaannya, soalnya gue juga dulu gitu, bahkan pas sampai gue diumumin winner tuh gue kayak belum bisa ngerasain kayak Happy, seneng joy. atau kayak apa gitu, gue tuh kayak gak ada rasanya, ngerti gak sih? Dan gue kayak happy tapi nggak happy itu gitu. iya, karena mungkin udah kebiasaan apa ya, kayak mati rasa anjay. Tapi emang bener gak sih, karena kayak kita sedih, kita marah, kita kesel, tapi kita tuh tetap harus jadi badut gitu lah intinya. Iya, kayak ya harus fake it till you make it gitu loh. Sampai lama-lama tuh Asli. kayak yang gak ada rasa beneran, sampai kayak 2 minggu after gua beres karantina tuh gue baru bisa ngerasa kayak gue bersyukur banget gitu, gue sampai yang nangis doa gitu sama Tuhan. Karena kayak nggak hidup sih sebenarnya di karantina tuh, kayak lu hidup tapi lu nggak hidup gitu loh aslinya. Ya kurang lebih kayak gitu guys di dalam karantina. Cuman bisa doa aja ke Tuhan gitu doang. Terus kan pasti jadwal kalian padat kan selama karantina tuh, ada challenge, ada photoshoot, runway, penjurian. Yang paling lu favorit tuh pas bagian apa? Dari semua Dari semua kegiatan yang ada. kegiatan paling seneng waktu reward sih. Oh, apa? Berarti rewardnya challenge reward- atau pas reward penjurian diumumin siapa reward best ini foto? kayak misalkan reward mini challenge tuh kayak staycation, terus makan-makan, ya itulah reward sih Vacation paling. aja ya. Iya. Padahal mah kerja juga kan, syuting lagi kan. Ya lu bayangin, nyampainya kan sore, terus syuting, terus besok pagi jam 6 harus sudah siap kayak bilang. gue di rumah. Tapi kan kita kayak happy, ya ampun, suasananya enak Iya, banget gitu kan. iya. Jadi badut, gue udah juga bilang. Udah gitu gue pas masuk hotel pertama, pas masuk kamar hotelnya, gue bilang ih luas banget, padahal gue langsung inget kayak, padahal kan rumah di karantina kan lebih gede ya, ini malah kecil lah. Iya, gue denger tuh. Gue nonton tuh. Iya, jadi rewardnya sih sama paling ada lagi yang bikin seneng banget tuh kayak di top 3 bisa itu kita ada runway challenge tuh datengin 3 supermodel senior. Ada Laura, terus siapa lagi ya? Pokoknya 3 model senior. Terus kan bisa Namanya foto nggak sama hafal. Cici Ilan Waduh. juga. Kan. Untung nggak ditanyain ya itu ikan apa. Terus di Namanya aja pasar nggak inget mana? dia. Di pasar mana ya kan? Aneh deh itu komentar. Gue sumpah gue kayak yang nonton juga bingung. Lu mending dijuriin sama Dedi atau Igun? Igun lah, jelas. Udah komen. Igun sih. Tapi kan Igun kan agak nyelekit gitu kan ngomongnya. Iya, tapi nyelekitnya kan masih ada saran gitu loh. Jadi habis di kritik dikasih saran. Jadi enak. Dan lucu juga kan kadang komentarnya bikin ketawa. Jadi ya nggak baper-baper banget lah. Gitu. Gimana waktu di Circle 1 sama Mas Dedi? Skip yuk. Judges favorit lu berarti siapa? Favorit Kagani sih, soalnya Kagani baik banget sama gue. Oh ya? Soalnya kan dia pernah bilang kayak waktu ngeliat gue tuh kayak ngeliat dia waktu kecil. Jadi pas dia ngomong kayak gitu gue langsung kayak ya berasa jadi relate aja segala apapun yang gue alami. Gue jadi kayak berasa relate aja, oh nih orang pernah. Ya gitu deh. Total berarti ada 5 Model of the Week nih. Iya. Kayaknya udah tahu nih arah gue mau kemana. Oke, lanjut. Perasaan lu. lanjut. Pas final nih ya. Oh, iya. Seberapa optimis lu bakal menang? Berapa ya? Waktu Kaluna ngomong aja ya, so the winner is, dalam hati gue tuh udah kayak Helen gitu, karena gue udah seoptimis itu cuy. Kayak kalau dilihat ya
5 kali model out the way. Yang di belakang udah sampai tutup mata tuh. Kan kalau misalkan dilihat dari track history-nya, maksudnya kayak kalau cycle 1 lu menang tapi lu nggak pernah menang mini challenge. Nah gue juga, gue nggak pernah menang mini challenge. Oh iya? Iya! Terus kayak anjing, gue kayak ke betray gitu. Gue kira nggak menang mini challenge tapi menang INTM gitu, ternyata nggak juga. Jadi gue kayak, harus seneng dong, kan temen gue nih menang, harus seneng dong. Ya seneng. Ya gue seneng loh, cuman ya pasti ada nyeseknya lah. Iya pasti. Iya. Wajar sih, wajar. Nyesek banget cuy. Eh. Ya gitu deh, rasanya gimana ya, campur aduk juga makanya. Nggak apa-apa kan, tetap judulnya juara walaupun juara 2 gitu. Jadi ya udah. Sedangkan masih dapat 50 juta. Iya, masih dapat money, jadi oke lah, nggak apa-apa. Walaupun handphonenya nggak dapet ya. Nah, gue kasih kesempatan buat Helen kasih pesan-pesan buat yang nontonin channel gue juga nggak tahu sih ada atau nggak yang nonton. Oke, untuk Ilan Lovers. Ilan Lovers dan Combination. Thank you udah nonton, terus dukung kita berdua, ya nggak sih? Kita kan Baik banget. ibaratnya ya, baru mau nyemplung gitu kan ke dunia YouTube, jadi mohon doanya, Iya semangatnya, sih. dukungannya, sama kalau misalkan ada ide-ide konten apa tinggal komen di bawah. Gitu deh guys, sama ya, semoga conversation kita kali ini bisa menghibur kalian. Dan untuk yang udah dukung gue selama ini, makasih banget. Gue gak nyangka dukungan kalian sebegitu banyaknya. Terima kasih udah rooting for me since day one, yang ibaratnya masih kayak invisible gitu. Ini siapa Helen? Gak kelihatan skillnya di kompetisi itu bisa sampai sekarang di runner up. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kalian semua, sehat selalu. Sukses terus buat Helennya ke depannya. Amin. Didoain ya kantongnya nggak kering lagi. Iya. Terus ya duitnya udah mengalir kayak sungai gitu ya. Amin. Amin. Oke deh, thank you so much. Thank you. Udah mampir di YouTube aku.